Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ini tak lain dan tak bukan adalah berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika pada hari ini kita masih ditakdirkan dalam kondisi melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, artinya dari hari pertama sampai hari terakhir kita tidak pernah putus, itu berarti kita insya Allah akan termasuk orang-orang yang akan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin pemirsa LTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mud'imil ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang selalu membaca tilawah Al-Quran. Yang kedua adalah wahafizil lisan. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang selalu menjaga lidahnya. Dan yang ketiga adalah wa mud'imil ji'an, yaitu golongan orang-orang yang suka memberi, bersedekah kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Dan yang keempat adalah yaitu golongan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita bahas satu persatu apa maksud dari hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah orang yang talil Quran, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu golongan orang-orang yang selalu membaca, bertilawah Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan Ramadan ini fenomena yang berkembang di tengah masyarakat kita, di musola-musola, di masjid-masjid, di perkantoran, di sekolah-sekolah, di madrasah, semuanya bergiat untuk menjadwalkan pembacaan Al-Quran secara berjamaah. Alhamdulillah, barokah dari Ramadan ini, yang mana kalau di bulan-bulan yang lain kemungkinan kaum muslimin jarang punya waktu untuk membaca Al-Quran secara bersama-sama. Tetapi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita untuk saling menyimak, saling mendengar dan membaca bersama kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hanya Al-Quranlah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku dan masih ada sampai hari ini. Selain Al-Quran, semua kitab-kitab yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan, kita tidak tahu kejelasannya dan kita tidak tahu kepastiannya apakah kitab-kitab yang lain itu masih dalam kondisi asli atau sudah berubah sesuai dengan konteks zaman. Tetapi Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sendiri berjanji di dalam ayatnya yang berbunyi, inna nahnu nadzalna dzikrah wa inna lahu lahafizin. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikrah, makna lain dari kata Al-Quran, dan sesungguhnya kami sendirilah yang akan menjaga kemurnian dari ayat Al-Quran itu. Hadirin
Pemirsa LTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala akan lipatkan pahalanya berlipat-lipat kali. Kalau di bulan-bulan lain satu huruf ganjarannya hanya 70 kali. Tetapi khusus untuk di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala membaca ayat suci Al-Qur'an itu. Lebih dari 70 kali. Bisa menjadi 700 kali, bisa menjadi 700.000 kali dan lain sebagainya, sesuai dengan niat yang ada dalam sesuai dengan niat yang ada dalam diri pembaca Al-Quran itu sendiri. Lalu yang kedua, siapa saja golongan yang dirindukan oleh surga ini? Yang kedua adalah wahafidhil lisan. Itu golongan orang-orang yang menjaga lidah. Apa maksudnya dari menjaga lidah di sini? Yaitu orang-orang yang menjaga lidahnya untuk tidak berkata yang tidak perlu, untuk tidak berkata yang sifatnya menghina, menghibah, mencelah, mencaci maki dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis yang saya nukil hanya sedikit saja, yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman juga kepada hari akhir, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik-baik saja. Atau kalau dia tidak mampu untuk berbicara dengan perkataan yang baik-baik saja, hendaklah dia diam. Ini menunjukkan apa? Saking pentingnya untuk menjaga lidah. Ibarat kata mengatakan, jika hati dilukai oleh pedang, pasti ada obat yang dapat kita cari. Namun apabila lisan melukai hati, kemana obat akan dicari? Pepatah ini benar. Kenapa? Karena lidah kita ini lebih tajam daripada pedang. Lisanuka asaduka. Dalam pepatah Arab mengatakan, lidahmu adalah singamu. Ketika kau mampu mengendalikan lidahmu, insya Allah engkau akan selamat hidupmu. Dan jika kau tak mampu mengendalikan lidahmu, engkau akan termasuk orang-orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wamud'imil ji'an, yaitu golongan manusia yang suka, hobi memberikan makanan, memberikan makan dan minum kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan lapar. Kalau kita lihat fenomena sekarang ini adalah di mana kaum muslimin sedang dalam menjalankan ibadah puasa. Kita lihat di masjid-masjid ada buka bersama, di musola-musola ada buka bersama, ada donatur-donatur tetap yang menyumbang, mungkin dalam bentuk uang, mungkin dalam bentuk makanan, mungkin dalam bentuk benda-benda yang lain. Dan orang ini adalah orang-orang yang sedang memberikan takjil, memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, yang arti dan maknanya adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang sedang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri, walau hanya sedikit pun. Itu kalau kita laksanakan di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain juga mungkin bisa kita laksanakan, memberikan makanan dan minuman kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Tetapi pemirsa LTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat fenomena yang ada di dunia sekarang ini, wabil khusus di kota Palembang, kalau kita lihat di jalan-jalan, banyak satu keluarga yang sedang berjalan-jalan di jalan-jalan protokol. Mereka mengendarai gerobak-gerobak tua. Di tengah atau di dalam gerobak itu ada istrinya, ada anak-anaknya, yang mereka itu entah mau kemana tujuannya. Setiap hari mereka hilir mudik. Apa tujuan mereka? Mereka bepergian ke sana kemari itu
untuk mencari makan, untuk mencari sesuap nasi. Ada misalnya orang-orang yang mencari rongsokan di tengah-tengah malam gelap gulita atau di saat-saat subuh. Ada bapak-bapak yang sudah tua renta pakai sepeda mengais-ngais sampah di tong sampah yang ada depan rumah kita. Tidakkah tergerak hati kita untuk membantu mereka walau hanya sekali? Tidakkah tergerak hati kita untuk berbagi, untuk memberikan hak mereka yang ada dalam hati kita? Kita lihat di lampu-lampu merah, banyak orang tua yang menjual benda-benda yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh orang lain. Misalnya saja mereka berjualan tisu, ya, jualan apa gitu kan. Nah, ketika kita melihat kita tidak butuh dengan benda itu, coba sekali-sekali kita tanamkan di dalam hati kita. Kita sedikit berbagi rezeki yang ada pada diri kita ini. Kita kasih uang 2.000 atau 5.000 sebagai penambah bekal mereka untuk membeli bahan makan yang bisa mereka makan pada hari itu. Lalu golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga dalam hadis ini adalah washaimi fi syahri Ramadan. Golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Subhanallah. Golongan yang keempat ini adalah golongan yang terakhir menurut hadis ini adalah orang-orang yang dirindukan, yang dieluh-elukan oleh surga. Wajar ketika Allah Subhanahu wa taala bersabda melalui hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "As-saumu li wa ana ajzi bi." Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa itu. Subhanallah. Begitu hebat, begitu besarnya pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan, imanan, dibarengi dengan keimanan yang sangat kuat, wahtisaban, dan dibarengi dengan mengharapkan ridho, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala semata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang sedang berpuasa itu, yang melaksanakan berpuasa itu, dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Coba bayangkan Bapak Ibu, jika kita misalnya saja seorang pegawai misalnya melakukan sebuah kesalahan, lalu disidangkan kita, di sidang disiplin misalnya, lalu sang hakim mengetuk palu sambil berkata, saudara tergugat atau saudara tersangka dibebaskan dari segala macam tuntutan dan hukuman, seluruh kesalahan saudara dimaafkan dan diampuni sesuai dengan hukum yang berlaku. Tok tok tok, sang hakim mengetok palu, bukti bahwasanya seluruh kesalahan tersangka tadi dimaafkan. Itu saja luar biasa, itu saja sangat besar sekali nikmatnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, mulai dari kita lahir sampai kita hidup sampai detik ini. Insya Allah dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita akan termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita, lahir seperti bayi yang baru lahir. Ibarat kertas yang dulunya kita bawa dalam keadaan kosong, putih bersih, lalu tercoreng oleh tinta-tinta dosa kita, lalu hasil dari ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, semua tinta-tinta kotor tadi ditipek, bahkan dibuang sama sekali, tidak berbekas sedikit pun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yaitu orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lampau. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.